Halo guys, masih bersama saya di channel ABC Suara Horor. Cerita kali ini merupakan masih kelanjutan dari cerita Desa Tanggul Mayit, karya dari Kak Dioseta. Buat kalian yang baru dengerin cerita ini, bisa tonton cerita sebelumnya yang masih ada di channel ini. Dan buat kalian yang ingin dengerin cerita lainnya dari Kak Dioseta, bisa langsung klik aja link yang ada di kolom deskripsi ya. Oh iya, kita juga ada di TikTok nih. Jangan lupa mampir ke akun TikToknya ABC Suara Horor ya. Untuk linknya juga ada di kolom deskripsi. Bisa kalian cek aja langsung di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat untuk update cerita lainnya. Langsung aja nih dengerin ceritanya sampai selesai hanya di ABC Suara Horor. Part 3. Penghuni Hutan Keramat. Sebuah bis berlogo perusahaan mengantarkan kami menembus hutan-hutan yang hanya menyisakan sedikit jalur untuk bis ini melintas. "Pak, sudah lama kerja di perusahaan ini?" tanya Cahyo yang terlihat mencoba mengulik informasi dari supir bis yang kami tumpangi ini. "Lama mas, sudah 10 tahun, jawabnya singkat kepada Cahyo. "Wah, betah ya, gajinya pasti besar pak," lanjut Cahyo kepada bapak tersebut. Terlihat bapak itu menghela napas dengan wajahnya yang terlihat cemas. "Lumayan mas, tapi nggak beda jauh sama pabrikan lainnya. Yang penting keluarga saya bisa tetap hidup." Bis melaju melalui beberapa persimpangan. Terlihat pelang berlogo perusahaan lain menunjukkan arah ke persimpangan yang lain. "Tempat ini digarap berupa perusahaan pak," lanjut Cahyo. "Seingat saya ada sekitar 7 mas, tapi beda-beda bidang. Ada penebangan, batu, pasir sungai," jawab sopir itu kepada Cahyo. Cahyo melihat sekeliling pemandangan di sekitar bis ini. Memang terdapat pemandangan beberapa tempat sudah digarap. "Semoga saja sumber daya ini tidak habis dengan sia-sia ya," lanjut Cahyo. Sampai di sebuah persimpangan, Gilang yang sedari tadi merasa tegang memperhatikan jalur seolah merasakan ada yang aneh. "Mas Danan, kemarin jalurnya nggak lewat sini," ucap Gilang berbisik. Aku mengangguk menerima isyarat. Namun kami tidak dapat berbuat apa-apa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kami tiba di sebuah tempat dengan bangunan-bangunan proyek yang dibangun di sekitar sungai, dengan tanggul yang dibuat untuk mengatur debit sungai. Kami turun tak jauh dari sebuah pos yang dijaga oleh beberapa petugas. "Dulu saya sama Yanto tidak diturunkan di sini mas," ucap Gilang. Aku mengerti. Samar-samar aku juga masih ingat lokasi Yanto memastikan kondisinya dengan ilmu Rogo Sukmoku. Mungkin desa tempat Yanto berada saat ini merupakan desa yang memang ditunjukkan untuk penumbalan. "Kira-kira Mas Gilang tahu arah ke desa kemarin?" tanyaku kepada Gilang. Gilang pun mengangguk. "Kemungkinan setelah ini kami akan berjalan kaki menuju desa itu. Pos jaga ada di sebelah sana. Silahkan melapor dulu," teriak sopir itu mengarahkan kami dan beberapa penumpang lainnya. Aku dan Cahyo melihat sekeliling. Tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Bahkan dengan mata batin, kami pun tidak menemukan hal-hal yang berbahaya. "Mas, ning kene wis aman. Lebih baik urungkan niat masnya sebelum bertindak lebih jauh." Tiba-tiba supir bus tadi menghampiri kami, seolah memang sudah curiga dengan kami. Tetapi terlihat raut muka cemas di wajah supir bus tadi.
Kami sedikit bingung membalas ucapannya. Walaupun kami tidak melihat apapun, kami tetap merasa bahwa bapak ini juga diawasi oleh sesuatu yang berbahaya. "Terima kasih, Pak. Selamat bertugas," ucap Cahyo membalas ucapan supir itu. Sopir itu berjalan kembali dengan ragu-ragu ke arah bis. Namun sampai di tengah jalan, ia kembali ke arah kami dengan wajah yang cemas. "Jalur ke tempat yang kalian tuju sudah tidak sama. Sudah banyak orang sakti yang datang, namun mati sebelum sampai ke desa itu," ucapnya sambil melirik ke sekitar, berharap tidak ada yang mendengar ucapannya selain kami. "Sudah, Bapak kembali saja. Terima kasih atas infonya. Setelah semua ini selesai, semoga Bapak bisa berkumpul bersama keluarga Bapak lagi ya," balasku kepada sopir bis itu. Bapak itu menghela napas panjang dan meninggalkan kami tanpa mampu menyembunyikan rasa cemasnya. "Danan, jangan biarkan Bapak itu mati," ucap Cahyo dengan wajah yang serius. Aku mengangguk. Semenjak memasuki hutan, raut wajah Cahyo berubah drastis. Sesuatu yang besar tersembunyi di hutan ini. Sesuatu yang sangat berbahaya. "Sebentar Mas Danan, maksudnya supir bis tadi membantu kita?" tanya Gilang kepadaku. "Iya, dia menurunkan kita di tempat yang aman, dan keputusannya itu mempertaruhkan nyawanya," jawabku kepada Gilang. Gilang pun terlihat heran. Mungkin di perkiraannya bapak supir bis tadi sengaja menjauhkan kami dari desa tadi, hanya untuk mencegah kami menyelamatkan Yanto dan yang lainnya. "Tapi bagaimana bapak itu bisa tahu soal Mas Danan dan Mas Cahyo punya kemampuan?" tanya Gilang. Kali ini Cahyo yang maju mendekat ke Mas Gilang. "Bapak itu sudah sering mengantarkan ke dalam hutan ini. Dia sudah bertemu ratusan atau bahkan ribuan orang. Sekarang ia sudah bisa membedakan mana penumpang yang akan jadi pekerja, penumpang yang akan menjadi tumbal, dan mana yang bermaksud khusus seperti kita," jelas Cahyo kepada Gilang. Sepertinya Gilang tetap tidak mengerti, namun ia terlihat berusaha untuk tidak bertanya lebih jauh lagi. Perlahan kami berhati-hati menjauhi pos jaga dan masuk ke dalam hutan dengan pohon-pohon jati muda yang tertata dengan rapi. Secepat mungkin kami menjauh dan mencari arah ke jalur kendaraan tadi. Desa itu masih jauh. Kalau dengan bis bisa sekitar setengah jam lagi, tapi kalau jalan kaki bisa 2 jam. Dulu saya keluar dari sana dengan menumpang truk pasir, jelas Gilang kepada saya dan Cahyo. "Berarti estimasi kita sampai di sana menjelang maghrib ya?" Gilang pun mengangguk. Sebenarnya, mungkin sepanjang perjalanan akan ada kendaraan atau truk yang akan melintas. Namun setelah berbincang dengan supir bis tadi, kami pun memutuskan untuk melalui ini dengan berjalan kaki dan bersembunyi setiap ada kendaraan yang melintas. Hutan di bukit ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan hutan lain. Apalagi sebenarnya sebagian dari hutan ini sudah digarap. Jadi seharusnya penunggunya pun sudah berpindah atau mungkin dipindahkan. "Danan, kita berhenti dulu," ucap Cahyo tiba-tiba. Aku pun menghentikan langkahku sambil melihat ke sekeliling. "Kenapa Cahyo?" Cahyo mengorek isi tasnya dan mengeluarkan sebungkus plastik. "Kita istirahat dulu di sini. Sayang bekalnya kalau tidak dimakan," ucap Cahyo tiba-tiba. Awalnya aku mengira memang Cahyo yang sudah mulai kumat lagi. Namun aku tidak jadi melemparkan sepatuku saat melihat raut wajah Mas Gilang.
Wajah Mas Gilang terlihat pucat. Setelah melalui malam yang mencekam, sepertinya ia terus memaksakan diri. Dan bodohnya aku tidak menyadari itu. Mas, mereka yang di desa dalam bahaya. Apa nggak sebaiknya kita cepat-cepat ke sana? Tanya Gilang yang khawatir dengan keadaan Yanto dan temannya yang lain. Bukannya menjawab, Cahyo malah mengeluarkan beberapa lemper dan gorengan dari kantong kresek ke hadapan Gilang. Mangan se, siapin tenaga. Jangan sampai usaha kita gagal gara-gara kualat, ucap Cahyo. Kualat kenapa Mas Cahyo? Tanya Gilang dengan keheranan. Kualat gara-gara gak ngehabisin bekal seenak ini, ucapnya dengan mulut yang masih penuh dengan gorengan. Aku tertawa mendengar ucapan Cahyo. Dia selalu bisa menghilangkan suasana tegang di kondisi apapun. Apalagi saat ini Gilang sudah tidak ragu lagi untuk meletakkan perlengkapannya dan makan bersama kami. Mas Gilang, jangan terlalu memaksakan diri ya. Setiap manusia punya batasnya masing-masing, ucapku sebelum melanjutkan perjalanan kepada Gilang. Gilang pun mengangguk. Kini sepertinya ia mulai mengerti maksud Cahyo yang mengajak kami beristirahat tadi. Saat matahari mulai terbenam, suasana hutan berubah drastis. Kami menggunakan senter untuk penerangan kami yang memang telah dipersiapkan. Tanpa cahaya senter ini, hampir tidak ada yang bisa dilihat di hutan ini. Cahaya bulan pun sulit untuk menembusnya. Di tengah perjalanan, samar-samar kami mendengar suara kerumunan orang yang berjalan melintasi hutan. Serak, serak, serak. Seperti suara kaki diseret oleh sekumpulan orang. Pandangan kami mengikuti arah suara itu hingga melihat bayangan segerombolan orang dari jauh yang sedang berjalan membawa peralatan kerja. Ada orang Mas, ucap Gilang. Aku dan Cahyo mendekat ke arah mereka penasaran dengan apa yang akan orang itu lakukan di malam hari seperti ini. Saat semakin dekat, tiba-tiba wajah Gilang berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya terjatuh, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku segera menarik tubuhnya dan menutup mulutnya, berusaha agar makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Serak, serak, serak. Suara itu terdengar di hadapan kami. Dari sosok makhluk-makhluk itu, sosok itu adalah sekumpulan makhluk menyerupai manusia dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Seluruh kulitnya hitam legam, seperti membusuk dengan rongga kosong di setiap lubang di wajahnya. Mereka berjalan menyusuri hutan ini tanpa arah, dengan menyeret kapak, cangkul, dan benda-benda yang biasa digunakan untuk menebang pohon. Danan, apa tidak sebaiknya kita tenangkan roh-roh itu? Tanya Cahyo. Aku menggeleng. Sepertinya menenangkan roh itu bukan perkara mudah. Mereka bukan makhluk yang mati dengan wajar. Kita harus cari tahu penyebabnya dulu, jawabku kepada Cahyo. Cahyo berjalan ke arah hutan tempat makhluk itu berasal tadi. Aku mengikutinya dan tanpa sadar aku dan Cahyo terjatuh oleh sebuah kekuatan mengerikan yang berada di hadapan kami. Cahyo menoleh ke arahku. Aku mengangguk mengerti dengan isyaratnya. Mas Gilang, tunggu di sini. Jangan tinggalkan tempat ini, perintahku pada Gilang. Aku dan Cahyo berjalan dengan hati-hati menuju hutan yang terletak di sisi barat. Sebuah papan bertuliskan arah yang sudah karatan terlihat menyambut kami. Semakin jauh kami berjalan, terlihat beberapa garis polisi dan bangunan proyek semi permanen yang sudah hancur terbengkalai termakan usia. Cukup jauh dari sisi hutan,
kami melihat sebuah bangunan kayu yang sudah sangat tua, dengan berbagai papan kayu dipaku menutupi jendela dan pintu itu. Sebelum sempat mendekat, tiba-tiba dari sisi pohon di hadapan kami muncul seorang nenek tua, menampakkan sebagian dirinya yang tertutup oleh pohon. "Jangan berani-berani mendekati rumah itu." Wujud di hadapan kami adalah seorang nenek dengan pakaian kebaya usang yang berantakan dengan rambut putihnya yang terurai menutupi sebagian wajahnya. "Apa maumu?" tanya Cahyo. "Karepku, bocah-bocah kurang ajar. Harusnya aku yang bertanya, apa urusanmu di sini?" balas nenek itu pada Cahyo. Aku mencoba mendekat dan menyadari bahwa itu adalah manusia. Dengan segera aku menahan Cahyo yang sedari tadi terlihat gelisah. "Ngapunten, Mbah, sepertinya kami tersesat. Kami mencari sebuah desa. Teman kami dijebak dan ingin ditumbalkan di sana," jelasku kepada nenek itu. Nenek itu memperhatikanku dengan seksama. "Desa Tanggul Mayit ada di arah utara," ucap nenek itu yang ingin segera berpaling dari kami. Mbah tahu desa itu?" tanyaku yang tak puas dengan jawaban nenek itu. Nenek itu kembali menoleh ke arah kami. Dia keluar dari pohon yang menutupinya. Kini kami melihat wujud nenek itu sepenuhnya. Sebagian tubuh dari nenek itu berwarna hitam, seolah sudah membusuk. Bekas luka dengan darah yang dikerubungi lalat terlihat di tangan dan kakinya. "Cahyo, tubuh nenek itu persis seperti makhluk yang tergantung di salah satu ruangan di mes desa itu," ucapku kepada Cahyo. Tubuh nenek," ucap Cahyo yang seketika menjadi khawatir. "Ini yang akan terjadi pada kalian apabila kalian mendekat ke bangunan itu," ucap nenek itu dengan lemah. Dan tak lama setelahnya nenek itu jatuh pingsan. Tepat saat nenek itu jatuh, perasaan mengerikan muncul dari arah bangunan itu. Enggak mungkin masih ada makhluk seperti itu di alam ini," ucap Cahyo yang tidak percaya dengan apa yang ia rasakan dari sosok makhluk yang ada di bangunan itu. "Apa kutukan dari makhluk itu penyebab kematian semua pekerja tadi?" Aku mencoba menanyakan pertimbangan pada Cahyo. Belum sempat menjawabku, Cahyo memilih untuk mendekat ke arah nenek itu dan mencoba memeriksanya. Sebagian tubuhnya sudah membusuk. Dia bertahan hidup dengan separuh tubuhnya yang dibantu dengan ilmu batin, ucap Cahyo kepadaku. Cahyo membacakan beberapa mantra yang ku tahu mantra pemulih. Aku membantunya untuk memulihkan tenaga nenek tadi, berharap ia masih bisa tersadar dan menjelaskan tentang semua ini. Cukup lama, namun nenek itu berhasil tersadar dan mencoba kembali untuk berdiri. Saat itu juga ia membacakan sebuah mantra, meludahi tangannya dan mengusapkannya ke tanah. Seketika kekuatan mengerikan dari bangunan tua itu mulai mereda sedikit demi sedikit. "Mbah, tolong jelaskan kepada kami ada apa dengan ini semua?" pintaku kepada nenek itu. Nenek itu memandang kami berdua seolah menemukan sesuatu. "Akan kuceritakan dengan satu syarat," ucapnya sambil menatap ke aku dan Cahyo. "Apa, Mbah?" "Tinggalkan tempat ini dan jangan kembali sampai kalian siap." "Ceritakan, Nek. Mungkin nenek belum tahu kemampuan kami," ucap Cahyo. "Jangan sombong, turuti ucapan saya."
Seketika kami tersadar, memang kami telah mampu menyelesaikan masalah sebesar jagat segoro demit sebelumnya. Dan ternyata ini membuat kami memandang permasalahan lain dengan lebih enteng. Baik, Nek, kami berjanji, ucapku sambil memandang Cahyo, dan ia mengangguk setuju. Aku membawa nenek itu ke tempat Gilang menunggu. Sangat terlihat wajah cemas di wajah Gilang, dan dia kaget dengan keberadaan nenek mengerikan itu. Mas Gilang, kita dengar cerita nenek itu dulu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk, jelasku kepada Gilang, dan Gilang pun mengangguk dengan setuju. Cerita ini bermula saat terjadi dua bencana secara bersamaan. Nenek itu bercerita mengenai keberadaan sosok makhluk terkutuk yang terkurung di bangunan kayu tua itu. Makhluk penuh dendam yang mengutuk dirinya dan telah disegel selama berpuluh-puluh tahun di bangunan itu. Suatu ketika, perusahaan yang menggarap hutan ini menemukan keberadaan bangunan tua itu. Sang nenek ternyata adalah seorang dukun yang menghabiskan hari tuanya untuk mengusir siapapun yang mendekat ke bangunan itu, agar tidak ada yang melepaskan makhluk itu. Sampai suatu ketika, perusahaan itu membutuhkan lahan yang lebih luas, sehingga memanggil sekumpulan dukun dan melepaskan makhluk itu tanpa tahu bahayanya. Saat itu juga, seluruh pekerja termasuk ayah dan anak pemilik perusahaan itu mati dengan secara misterius. Seluruh tubuhnya membusuk tanpa sebab. Nenek itu mencoba melindungi dirinya dari kutukan itu, namun sebagian tubuhnya tetap menghitam dan membusuk. Ia bertahan hidup menunggu amarah makhluk itu mereda dan mengurungnya kembali di dalam bangunan itu. Namun itu hanya sementara, sehingga nenek itu harus terus menjaga hutan ini. Sayangnya, kejadian itu menjadi awal permasalahan baru. Saat itu, istri dari pemilik perusahaan memeriksa jasad suami dan anaknya yang mati, dan menemukan anaknya masih bernapas dengan tubuh yang sudah membusuk dan penuh dengan luka. Ilmu medis tidak dapat menjelaskan mengenai kejadian itu, sehingga ibunya kehilangan akal sehatnya dan mengambil keputusan yang sangat fatal. Bersama seorang dukun, ia menghampiri sebuah desa yang saat ini sedang kami tuju. Desa yang diisi oleh makhluk yang tidak bisa disebut manusia ataupun demit. Sebuah desa yang bisa dilihat dengan mata batin adalah desa yang dikelilingi oleh makhluk tanggul gaib, sehingga tidak terlihat dan terdeteksi oleh mata manusia biasa. Dukun itu menjelaskan bahwa anak itu masih bisa diselamatkan. Dukun itu membuktikan dengan menumbalkan salah seorang anak buah ibu pemilik perusahaan itu dan menumpahkan darah ke kulit anaknya. Seketika, tubuh yang sudah membusuk itu bergerak dan mulai bisa berbicara. "Loro bu, aku ora kuat." Dukun itu menjelaskan, anaknya bisa kembali pulih setelah tumbal ke 100. Setiap darah yang mengalir di tubuhnya akan mengangkat rasa sakit anaknya hingga pulih dengan sepenuhnya. Melihat kejadian itu, ibu tersebut menutup akal sehatnya dan mulai mengirimkan tumbal ke desa itu setiap waktu yang ditentukan. Kekayaan yang ia miliki dan pengaruhnya sebagai keluarga bangsawan dengan terah keramat membuatnya bisa melakukan hal itu dengan mudah. Cerita yang sangat sulit kami percaya. Seandainya kami berhasil menyelamatkan Yanto, ternyata masih ada hal besar yang sulit kami selesaikan.
"Bah, apa mungkin sebenarnya anak ibu itu sudah mati?" tanyaku kepada Mbah. "Bagus, kalau kamu bisa sadar hanya dengan ceritaku," jawab nenek itu kepadaku. Sebenarnya bukan hanya dari cerita nenek itu. Aku sedikit tahu karena sudah melihat sosok makhluk itu saat dalam wujud Rogo Sukmo. "Maksudmu apa, Danan?" tanya Cahyo. "Anak dari ibu itu sudah mati duluan sebelum terkena kutukan dari makhluk dalam bangunan tua itu. Sejak awal tubuhnya sudah diisi oleh makhluk lain," jelasku kepada Cahyo. "Maksudmu anak itu sudah disantet?" tanya Gilang. Aku pun mengangguk. Namun sepertinya ibu itu tidak mengetahui atau tidak mau menerima tentang kenyataan sehingga dimanfaatkan oleh makhluk di desa itu. "Maaf, Nek, dari mana nenek tahu bahwa ibu pemilik perusahaan itu berasal dari Tahkramat?" tanya Cahyo kepada nenek itu. "Trah Darmo Wiloyo. Kami berasal dari keturunan yang sama," jawab nenek itu. Kami menarik nafas panjang. Semakin banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan, namun akhirnya kami memutuskan untuk menahannya. Jangan sampai pertanyaan kami menyinggung perasaan seorang nenek yang sudah sangat menderita ini. Nenek itu memandangku dan Cahyo sesaat sebelum kembali berdiri. "Sesuai janji kalian, segera tinggalkan tempat ini," ucapnya yang segera berjalan kembali ke dalam hutan mengerikan itu. "Bah!" Tiba-tiba Cahyo berlari menghampiri nenek itu. "Apalagi?" ucap nenek itu. "Ini, Mbah, pisang goreng sama lemper buatan bule benar-benar enak. Dicobain ya, Mbah." Nenek itu membuka kantong kresek yang diberikan oleh Cahyo dengan sebelah tangannya. Entah hanya perasaanku saja atau memang aku benar-benar melihat senyuman kecil dari wajah mengerikan nenek itu. Tinggal di hutan sendirian bukan perkara yang mudah. Entah kapan nenek itu terakhir kali memakan makanan sewajarnya, selain biji-bijian dan umbi-umbian yang ada di sekitar tempat ini. "Cepat pergi sana. Ingat, jangan mati," ucap nenek tersebut. Setelah nenek itu pergi, kami berjalan ke arah yang ditunjukkan. Arah sebuah desa yang disebut dengan nama Desa Tanggul Mayit. Namun sebelum jauh meninggalkan sisi hutan tempat nenek itu berada, samar-samar aku merasakan keberadaan sesosok makhluk yang memperhatikan kami. Kami merasakan hal itu segera menoleh ke belakang, dan dari jauh terlihat sosok bayangan menyerupai sebuah boneka kayu yang melayang di antara pepohonan. Namun saat kami melihatnya dengan lebih jelas, sosok itu menghilang tanpa petunjuk apapun. "Sudah, Danan, kita fokus menolong Yanto dulu," ucap Cahyo kepadaku. Aku setuju dan segera meninggalkan tempat itu. Mungkin keberadaan makhluk ini yang membuat tidak ada demit alas lain di sekitar tempat ini. Dan mungkin makhluk itu juga yang menyebabkan kematian orang-orang sakti datang ke tempat ini, seperti ucapan supir bis tadi. Tidak butuh waktu lama hingga kami sampai di tempat yang kami tuju dan mengetahui kengerian dari tempat ini. Saat ini, jauh sudah terlihat sebuah bangunan besar di tengah desa tertutup rapat dengan sekumpulan wanita aneh berpakaian kebaya mengelilingi tempat itu. "Jadi Yanto ada di bangunan itu?" tanya Cahyo kepada Gilang. Gilang pun mengangguk. Ia sudah bersiap melihat pemandangan ini lagi, tapi tetap saja ia tidak akan terbiasa. Aku melihat sekeliling,
mencari apa yang diceritakan nenek tadi. Sebuah tanggul yang konon menyembunyikan desa ini dari mata manusia biasa. "Danan, kamu lihat itu," ucap Cahyo menunjuk ke salah satu jalan masuk desa dari sisi lain. Dari sana terlihat seorang kakek tua yang berjalan terseok-seok dengan parang di lengannya. Di sebelahnya ada seorang wanita muda yang berjalan tanpa ekspresi. Itu kakek yang memenggal salah satu teman kami di hutan kemarin," ucap Gilang kepadaku dan Cahyo. Sayangnya bukan itu yang kami khawatirkan, melainkan sekumpulan makhluk yang mengikuti kakek itu dari belakang. Sekumpulan makhluk yang berjalan tanpa kepala dengan jumlah yang tidak dapat kami pastikan berapa. Kalau dari cerita Mas Gilang, bisa jadi mereka adalah roh orang-orang yang dijadikan tumbal oleh kakek itu. Sudah mati pun masih diperlakukan seperti itu. Benar-benar dukun biadab, ucap Cahyo dengan geram. Entah apa yang kakek itu rencanakan dengan demit sebanyak itu. Satu yang pasti, mereka berjalan ke arah bangunan tempat Yanto dan teman-teman lainnya berada. Itulah sebagian kelanjutan kisah dari cerita Desa Tanggul Mayit. Nantikan kelanjutan kisah terakhirnya masih tetap di channel ABC Suara Horor.